Halo guys, ketemu lagi nih sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang 10 pekerjaan bergaji besar tanpa perlu gelar sarjana. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan untuk mendapatkan gelar sarjana. Seringkali diremehkan orang sekitar bahwa kalian tidak memiliki masa depan karena tidak memiliki relasi yang luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa jenjang perguruan tinggi adalah wadah yang bagus untuk menunjang karirnya di masa depan. Kalian setuju gak nih dengan pendapat ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut gue sih, anggapan ini tidak selalu benar. Karena untuk menunjang prospek kerja dan karir yang bagus di masa depan bergantung pada kemampuan hard skill dan juga soft skill yang dimiliki oleh masing-masing setiap orang dan tidak tergantung pada reward jenjang pendidikannya. Nah, di video ini gue bakal nunjukin pekerjaan apa aja yang gak perlu titel sarjana namun bergaji besar dan memiliki prospek karir yang menjanjikan di masa depan. Hitung-hitung nih ya, gue mencoba mengobati rasa insecure kalian nih. Gimana? Penasaran kan? Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya gue semangat terus untuk bikin konten kayak gini. So, langsung aja kita bahas. Let's go! Nah, yang pertama ada salah satu profesi, yaitu profesinya Pak Bill Gates nih. Yaps, programmer. Programmer adalah suatu profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem di perangkat komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kalian yang memiliki skill menulis kode program atau sintaks seperti Java Python, JavaScript, PHP, dan sebagainya, boleh banget nih menekuni pekerjaan yang satu ini. Bahkan, pekerjaan ini sangat dibutuhkan di Indonesia loh guys, guna bersaing di era digitalisasi di masa depan. Udah tau lah ya, gaji dari pekerjaan programmer ini. Gaji seorang programmer pemula aja itu berada di kisaran 4-5 juta rupiah guys per bulannya di tahun 2021 ini. Sedangkan bagi yang udah berpengalaman nih, rata-rata gaji mereka bisa sampai 18 hingga 40 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Tertarik gak nih jadi programmer seperti Pak Bill Gates? Nggak perlu kalian punya ijazah ataupun kuliah di kampus ternama. Yang penting kalian udah punya portofolio dan project bahwa kalian pernah menyelesaikan pekerjaan programmer tingkat yang cukup bisa dibanggakan. Nomor 2, ada pekerjaan blogger. Siapa sih di sini di antara kalian yang suka banget buat nulis? Mungkin pekerjaan yang satu ini bisa menjadi solusi bagi kalian yang sekedar ingin menyalurkan hobi sebagai pundi-pundi cuan nih. Cuan loh, cuan. Blogger adalah pekerjaan yang bertugas mengelola blog, membagikan sebuah konten berupa tulisan yang didasari oleh perspektif penulis kepada audiens dengan tujuan untuk pribadi ataupun bisnis. Halaman blogger sendiri telah diakuisisi oleh Google sama seperti YouTube. Konten kreator blog juga digaji oleh Google berdasarkan jumlah klik artikel oleh audiens yang melihat beberapa iklan di blogger mereka. Gaji seorang blogger bermacam-macam, tergantung jumlah visitor blognya. Untuk gaji seorang blogger pemula, ya bisa sekitaran 1-3 juta per bulannya. Sedangkan untuk blogger profesional, itu bisa berkisar di atas 10 juta, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Wah, keren banget ya. Ya, pokoknya pastiin aja kalian sudah memulai sejak dini, sehingga blogger kalian sudah cukup berkembang di saat ini. Nomor 3, ada pilot komersial. Siapa yang bilang jika pilot komersial harus memiliki gelar sarjana? Justru salah banget lah ya guys. Buat kamu yang bercita-cita sebagai seorang pilot, syarat menjadi pilot komersial hanya memerlukan ijazah setingkat SMA aja loh. Jika kamu tertarik ingin bekerja sebagai pilot komersial, yang terpenting kamu harus menguasai bahasa Inggris, baik itu secara lisan maupun tulisan, dan tentunya paham tentang penerbangan. Pastinya kamu harus melengkapi syarat kecakapan menjadi pilot dengan menyelesaikan pendidikan pilot terlebih dahulu ya. Gaji yang akan diterima oleh pilot komersial tentunya nggak kecil ya. Untuk pemula aja kalian bisa mendapatkan 180 hingga 240 juta per tahunnya. Adapun apabila sudah memiliki jam terbang yang tinggi bisa mencapai 600 juta rupiah loh guys. Auto jadi sultan ya, nggak perlu tuh ijazah-ijazah. Yang penting kalian udah ikut pelatihan sebagai pilotnya.
Nomor 4 ada marseller atau tukang parkir yang biasanya kita sebelin nih kalau datang nggak ada, pas kita pulang tiba-tiba nongol. Hehehe. Jangan anggap enteng pekerjaan tukang parkir ini ya guys, karena ada loh tukang parkir yang digaji dengan nominal yang fantastis. Yap, marseller atau tukang parkir pesawat. Hehehe. Profesi ini menjunjung tinggi keselamatan setiap penumpang yang ada di dalam pesawat. Nah, untuk itu diperlukan kecakapan serta kehati-hatian dalam mengarahkan pesawat menuju tempat parkir yang telah ditentukan dengan tepat di bandara. Gaji yang diterima oleh marseller di Indonesia dipatok sesuai dengan peraturan negara. Itu pun juga setiap maskapai berbeda-beda dalam mematok nominal gajinya. Namun untuk diperkirakan gaji seorang marseller bisa sekitar 5 hingga 7 juta per bulannya. Di luar negeri sendiri gaji marseller jauh lebih fantastis loh guys daripada marseller yang ada di Indonesia, yakni bisa mencapai 500 juta hingga 1 miliar. Kira-kira kalian tertarik gak nih jadi marseller? Nomor 5, menjadi translator. Translator atau penerjemah adalah suatu pekerjaan yang bertugas menerjemahkan berbagai macam objek untuk keperluan publik. Contohnya seperti buku, karya sastra, dokumen bisnis, materi akademik, dan film dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dari penontonnya. Dibutuhkan kemampuan bahasa internasional yang baik tentunya. Jika tertarik dengan pekerjaan ini, bahasa yang diterjemahkan pun tidak hanya bahasa Inggris saja, melainkan bahasa internasional lainnya yang cukup populer, seperti Mandarin, Jepang, dan masih banyak lainnya. Untuk bisa fasih berbahasa internasional, tentunya kalian harus mengikuti kursus-kursus bahasa yang ingin kalian pelajari. Untuk menjadi translator atau penerjemah, nggak harus kok kalian harus memiliki ijazah lulusan dari sekolah sastra bahasa atau sekolah penerjemah. Untuk soal gajinya, translator ada yang sekedar freelance, ada juga yang sudah profesional. Untuk translator freelance, gaji rata-rata berada di kisaran 2-6 juta rupiah per bulannya. Sedangkan translator profesional biasanya bisa digaji oleh perusahaan yang menaunginya sekitar 5-8 juta per bulannya. Gimana? Udah siap belajar bahasa internasional? Yuk cus deh belajar, siapa tahu bisa jadi pekerjaan tambahan ketika kalian sudah berkarir nanti. Nomor 6, menjadi tour guide. Nah, tour guide atau pemandu wisata tidak selalu harus lulusan S1 pariwisata ya guys. Tetapi bagi kalian yang tidak melanjutkan ke jenjang S1 pun bisa nih menjadi tour guide. Tour guide bertugas untuk menjelaskan tentang objek wisata kepada wisatawan secara rinci dan dapat dipahami. Tour guide dituntut untuk bisa fasih berbahasa Inggris. Gaji seorang tour guide sendiri itu bisa mencapai 15 juta per bulannya, tergantung grade objek wisatanya yang dituju oleh wisatawan dan berapa banyak proyek yang dia pegang selama 1 bulan. Pekerjaan ini sangat cocok bagi kalian yang suka jalan-jalan nih guys, humble dan memahami setiap sejarah dari tempat wisata. Ya bisa dibilang kan happy juga pekerjaan tour guide ini, kalian bisa jalan-jalan plus digaji besar juga. Hehehe, mantap lah. Nomor 7, fotografer. Yap, pekerjaan yang satu ini mungkin gak asing lagi di telinga kita ya. Siapa sih yang gak tahu fotografer? Itu loh orang yang suka jepret-jepret kamera pas lagi acara pernikahan atau photoshoot gitu. Di antaranya ada fotografer produk, fotografer fashion, fotografer event, dan masih banyak lagi. Untuk menjadi seorang fotografer, kalian gak harus kuliah kok. Asalkan kalian mau belajar, pasti bisa untuk membuat jasa fotografer freelance ataupun mengajukan diri ke sebuah perusahaan fotografer. Rata-rata gaji untuk seorang fotografer yang freelance bisa mencapai 5 juta rupiah loh guys. Dan untuk yang terikat dengan perusahaan fotografer, gajinya sekitar 2 hingga 9 juta rupiah per bulannya. Yang hobinya ngefotoin temen, yang estetik bolehlah dicoba-coba nih.
Nomor 8, pekerjaan teknisi jaringan listrik. Kalian pasti suka mengeluhkan nih sinyal yang lelet gara-gara mati listrik, ya kan? Nah, tapi tenang aja, jika ada kendala mati listrik, itu adalah tugas dari teknisi listrik. Teknisi listrik bertanggung jawab dalam pengerjaan yang berkaitan dengan instalasi listrik bangunan, jalur transmisi tenaga listrik, mesin stasioner, dan peralatan listrik lainnya. Mungkin bagi kalian yang anak SMK jurusan kelistrikan pasti paham lah ya tentang lingkup ini. Nah, itu mungkin bisa kalian manfaatin buat membuka usaha jasa ataupun kerja di perusahaan kelistrikan, misalnya kayak PLN. Karena gaji dari seorang teknisi listrik juga nggak main-main loh guys. Diperkirakan gaji teknisi listrik rata-rata per bulannya mencapai 2-10 juta rupiah. Tergantung dari beberapa proyek yang dia pegang. Kalau dia bisa megang proyek besar dengan tender yang cukup lumayan gede, kayak pemasangan instalasi listrik perumahan satu wilayah, ya pasti kaya banget, gajinya bakalan gede. Ya udah, pokoknya coba kalian tekuni buat kalian yang suka kerjaan di bidang kelistrikan ini. Walaupun kalian sendiri belum ada kesempatan untuk kuliah, bisa banget dicoba. Nomor 9, ada pekerjaan akuntan. Profesi akuntan khususnya di bidang perbankan gak semuanya harus lulusan S1 akuntansi kok guys. Contoh ya, nih gue punya teman ya, itu di Bank BCA menerima lulusan SMA sederajat untuk menggeluti profesi akuntan. Bank BCA membuka program pendidikan akuntansi yang dikhususkan untuk lulusan SMA sederajat. Akuntan bertugas untuk menyusun sistem akuntansi dan laporan akuntansi untuk para nasabah bank tersebut. Rata-rata gaji seorang akuntan di Indonesia bisa mencapai 6-8 juta rupiah per bulannya guys. Walaupun kalian masih ada di jenjang lulusan SMK akuntansi. Kalau kalian sudah punya gelar sarjana, ya akan mengikuti lebih tinggi lagi gajinya. Hehehe. Nomor 10, pekerjaan menjadi welder atau tukang las. Kebanyakan orang seringkali meremehkan pekerjaan yang satu ini. Ada yang bilang pekerjaannya kotor lah, kasar lah, perspektif negatif lainnya lah. Pokoknya banyak banget. Padahal pekerjaan welder ini atau tukang las adalah salah satu pekerjaan yang memiliki gaji yang cukup besar loh. Seorang welder atau tukang las biasanya akan menerima gaji sekitar 4-10 juta per bulannya. Namun gaji ini juga dapat bertambah jika ada lembur atau overtime. Bahkan welder atau tukang las di luar negeri bisa loh digaji hingga 20 juta per bulannya. Wah, banyak banget kan tuh. Ya lumayan lah ya, walaupun kerja kotor yang penting duitnya banyak. Gak harus kan yang selalu berseragam dan rapi-rapi itu. Nah, jadi itulah 10 pekerjaan yang bergaji besar tanpa harus memiliki gelar sarjana. Siapapun kamu yang ingin meraih kesuksesan di masa depan dan membanggakan orang tua, jangan pernah minder dengan jenjang pendidikannya. Karena sejatinya yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan itu adalah skill dan kompetensi yang mumpuni. So, kalian yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, jangan pernah minder atau insecure ya. Lebih baik bersyukur. Ada sedikit kata-kata motivasi dari Om Bob Sadino. Berhenti membuat rencana. Melangkah adalah kunci rahasia sukses. Dari Om Bob dalam membangun bisnisnya. Daripada banyak berpikir, lebih baik langsung banyak melangkah. Ya gak sih? Mungkin sampai segini aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!